Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pengaruh letusan Gunung Lewotolok sebagai gunung berapi stratovolcano terhadap lingkungan alam dan infrastruktur Kabupaten Lembata. Di sini saya Nataris Karnulandia tentunya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya Zara Desita Rahab, Hibdunisa, Ripka Zendrato, dan Lydia Margareta Simamora. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya bagian pendahuluan. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian besar terhadap kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, serta infrastruktur. Fenomena ini meliputi berbagai kejadian seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, badai, dan tanah longsor. Dampak bencana alam tidak hanya terbatas pada kerugian materi dan korban jiwa, tapi efek panjang dari bencana alam mencakup kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Bencana alam dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam upaya pemulihan dan mitigasi dampak lingkungan. Gunung Lewotolo itu disebut dalam bahasa setempat sebagai Ili atau Ile Lewotolok atau Ile Ape, yang merupakan puncak tertingginya sekitar 1.423 meter, terletak di utara Pulau Lembata, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dengan letak geografis di semenanjung di sisi barat Laut Pulau, untuk informasi letusan dari Gunung Lewotolo ini meletus sebanyak 14 kali dengan ketinggian 100 sampai 400 meter yang terdapat aliran lava ke arah sektor barat berjarak 1,2 km dari bibir kawah dengan amplitude letusan itu 29,6 sampai 35,8 mm dengan durasi 83 sampai 155 detik. Baik, kemudian berdasarkan dari letusan dan juga erupsi dari gunung ini mengakibatkan beberapa permasalahan lingkungan. Seperti pertama, kerusakan vegetasi dan flora. Nah, aliran lava, aliran piroklastik, dan juga jatuhan abu dari hasil erupsi ini akan menghancurkan vegetasi secara langsung. Nah, kerusakan ini akan berdampak pada disebabkannya hilang tutupan vegetasi, kematian tumbuhan, dan juga terganggunya proses fotosintesis. Nah, akibatnya ekosistem lokal kehilangan keanekaragaman hayati dan juga stabilitas ekologis yang berpotensi mempengaruhi spesies yang bergantung pada vegetasi tersebut untuk makanan dan tempat tinggal. Oke, selanjutnya pada bidang pencemaran udara, letusan dari gunung berapi ini berupa erupsi melepaskan abu vulkanik yang beracun dan mengandung sulfur dioksida dan juga partikel-partikel halus ke atmosfer. Dan partikel ini tuh bersifat tajam sehingga ketika mengenai mata bisa menyebabkan iritasi ataupun gangguan pernapasan. Nah, lebih lanjut, pencemaran udara ini menyebabkan kualitas udara menurun secara signifikan dan juga menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia maupun hewan. Nah, gas-gas beracun yang dilepaskan ini menyebabkan iritasi mata dan juga saluran pernapasan, dan pada kasus yang ekstrim menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang, misalnya penyakit paru-paru kronis. Nah, selain itu, partikel halus yang berkontribusi di masalah iklim global ini juga berpengaruh pada penyerapan dan pemantulan sinar matahari yang kurang. Selanjutnya, selanjutnya ada pencemaran air. Nah, abu vulkanik dan material piroklastik yang jatuh mencemari sumber air ini menyebabkan beberapa dampak buruk pada sungai ataupun danau. Nah, pencemaran ini menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air tidak layak untuk dikonsumsi manusia ataupun hewan dan juga merusak ekosistem akuatik.
Nah, kemudian akibat kehadiran partikel vulkanik yang menyumbat insang ikan dan juga merusak organisme akuatik lainnya, ini berdampak lebih lanjut pada kematian secara besar-besaran dan juga hilangnya keanekaragaman hayati akuatik. Boleh di next. Selanjutnya terdapat kerusakan infrastruktur. Nah, material vulkanik yang panas seperti lava, abu, itu dapat punya potensi besar untuk merusak bangunan, jalanan, jembatan, dan juga infrastruktur lainnya. Sehingga tempat di sekitar gunung akan mengalami kerugian ekonomi yang cukup tinggi begitu akibat kerusakan fisik di infrastrukturnya. Lebih lanjutnya juga terdapat gangguan transportasi dan juga komunikasi yang menghambat kegiatan ekonomi dan operasional, serta adanya kebutuhan akan biaya rehabilitasi yang besar dan juga memakan waktu yang lama. Nah, pemukiman yang terkena dampak ini, baik itu desa, kecamatan, dan lebih luas lagi, juga akan terkena dampak buruk yang menyebabkan pengungsian massal atau secara besar-besaran, dan juga banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Boleh di next. Selanjutnya ada penurunan kualitas tanah. Nah, karena abu vulkanik yang dihasilkan dari erupsi ini menutupi tanah, maka dia berpotensi besar untuk mengubah struktur tanah dan juga mengubah komposisi kimia dalam tanah. Nah, tanah ini akan menjadi kurang subur karena adanya perubahan pH tanah dan juga peningkatan mineral tertentu yang tidak menguntungkan bagi tanaman ataupun bagi hewan yang herbivora. Nah, kemudian ini akan menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian, mempengaruhi juga mata pencaharian petani setempat. Karena akibat dari abu vulkanik ini akan membuat banyak tanaman mati secara besar-besaran. Boleh di next. Kemudian terdapatnya longsoran dan juga lahar. Nah, material vulkanik yang dihasilkan ini itu mengendap di lereng gunung yang berpotensi untuk menyebabkan adanya longsoran di area gunung dan juga timbulnya lahar saat bercampur dengan air hujan. Longsoran dan lahar ini itu dapat merusak pemukiman, infrastruktur, dan juga lahan pertanian di sekitar lereng gunung. Nah, kejadian ini tuh sudah sering terjadi secara tiba-tiba gitu ya, dan juga dengan dampak yang besar atau terjadi secara masif sehingga sangat berbahaya untuk penduduk karena tidak bisa dicegah dengan lebih penuh pertimbangan. Boleh di next. Kemudian akibat dari letusan dan erupsi ini mengakibatkan banyak kematian satwa liar. Nah, hal ini terjadi karena panas yang dihasilkan dari lava, suhu udara, dan juga dari erupsi yang terjadi, juga adanya gas beracun dan aliran material vulkanik. Hal ini akan lebih lanjut berdampak pada penurunan populasi spesies tertentu yang terjadi secara signifikan dan mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, satwa yang selamat ini mungkin akan mengalami kehilangan habitat karena habitatnya rusak akan lahar, akan lava, dan juga udara dan lingkungan yang menjadi buruk, juga kehilangan sumber makanannya, terutama untuk hewan-hewan yang herbivora karena tumbuhan banyak mati dan juga hewan karnivora karena banyak hewan juga yang mati, sehingga mengarah pada stres secara ekologi dan juga penurunan kesehatan populasi. Boleh di next. Selanjutnya terdapat efek terhadap iklim global akibat dari erupsi dan juga letusan. Nah, abu vulkanik dan gas yang dilepaskan ke atmosfer ini akan mempengaruhi iklim dari segi penurunan suhu lokal. Walaupun sementara, tetapi hal ini terjadi karena partikel-partikel abu itu akan memantulkan sinar matahari, sehingga matahari tidak akan sampai ke pemukiman penduduk, sehingga temperatur relatif akan menurun dan menyebabkan temperatur di daerah tersebut akan turun secara signifikan dan drastis, yang lebih lanjut akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar ataupun hewan. Nah, selain itu terdapat juga perubahan pola curah hujan yang mengganggu pertanian dan aktivitas manusia lainnya. Nah, peristiwa ini atau efek ini akan bertahan selama beberapa bulan atau bahkan ekstrimnya adalah selama beberapa tahun, yang bergantung pada intensitas dan juga durasi dari letusan. Oke, kemudian terdapat gangguan pada ekosistem.
Nah, akibat dari letusan gunung berapi ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem lokal, baik itu di darat maupun di air, seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa dari segi habitat yang berubah secara drastis sehingga adanya kematian spesies tertentu yang juga lebih lanjut akan mengganggu rantai makanan. Nah, pemulihan ekosistem ini atau suksesi ekosistem akan membutuhkan waktu yang lama, yang bisa terjadi secara spontan dengan mengandalkan kemampuan alam ataupun dengan bantuan manusia. Dan juga suksesi ini akan melibatkan sistem yang kompleks dan juga tahap-tahap yang rumit, mulai dari tahap pionir hingga komunitas yang rumit klimaks, namun akan menghasilkan hasil yang stabil. Selanjutnya, dampak letusan gunung berapi bagi lingkungan. Gunung berapi Ili Lewotolok ini terakhir meletus pada tahun 2020 yang berdampak pada perekonomian dan lingkungan sekitar maupun pada kondisi gunung itu sendiri. Letusan gunung Ili Lewotolok menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana yang mengakibatkan kerugian sebesar 4,7 miliar. Erupsi Gunung Ili Lewotolok juga mengakibatkan sedikitnya ribuan masyarakat harus mengungsi karena rumah dan tempat tinggal mereka rusak. Nah, dampak dari letusan gunung ini ada pada dirinya sendiri, ya, pada gunung itu sendiri. Jadi terjadi perubahan kubah lava di puncak gunung setelah erupsi. Nah, dan untuk dampak bagi lingkungan, yang pertama adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah kerusakan tanaman di daerah yang dilewati oleh asap erupsi. Tanaman yang dilewati oleh asap erupsi seringkali mengalami kerusakan karena adanya bahan kimia yang bersifat beracun yang tidak dapat diterima oleh tanaman, sehingga tanaman banyak yang mati. Selanjutnya adalah kerusakan lahan dan bahan akibat banjir lahar dingin. Akibat dari terisinya sungai oleh material Merapi, sehingga aliran lahar dingin dapat mengancam lahan pertanian baru atau perumahan di sepanjang bantaran sungai. Kemudian, dampak negatif yang selanjutnya, daerah terangkapan air hilang dan sumber air juga saluran air tertutup. Adanya gempa vulkanik yang terjadi akibat erupsi menyebabkan perpindahan mata air dan muntahan material dari akibat erupsi menyebabkan pendangkalan sungai. Adanya pendangkalan sungai inilah yang dapat menyebabkan meningginya potensi mengalirnya lahar dingin ke pemukiman. Nah, dampak negatif yang selanjutnya adalah jalan-jalan akses ke lahan pertanian dan batas lahan pertanian menghilang. Tutupan material vulkanik yang tebal, baik dari erupsi maupun dari lahar dingin, menyebabkan batas-batas kepemilikan lahan menjadi kabur dan terkadang hilang, terutama lahan di bantaran sungai. Jalan akses juga ikut menghilang akibat tumpukan material vulkanik. Ready, next. Nah, untuk dampak positif dari letusan gunung berapi bagi lingkungan, yang pertama adalah kesuburan tanah. Salah satu materi letusan gunung berapi adalah abu vulkanik yang di dalamnya terkandung banyak mineral seperti kalium, fosfor, dan belerang. Nah, mineral-mineral inilah yang membantu tanah menjadi lebih subur. Untuk dampak positif yang selanjutnya yaitu sumber air baru. Selain tersumbatnya sumber mata air lama akibat erupsi gunung Merapi, juga berdampak dengan adanya sumber mata air yang baru. Terbentuknya danau atau mata air baru. Sumber mata air ini dapat menjadi alternatif masalah untuk daerah kaki gunung yang kekeringan. Kemudian sebagai lahan penelitian dan ilmu pengetahuan, letusan gunung berapi di balik dahsyatnya membuka peluang emas bagi para ilmuwan untuk mempelajari proses geologi, vulkanologi, dan ekologi secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini bagaikan kunci penting untuk memahami dinamika bumi. Nah, untuk dampak jangka pendek yang timbul akibat adanya letusan gunung berapi ini, yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam ini termasuk salah satu dampak negatif yang berjangka pendek. Karena erupsi berapi dapat memicu berbagai bencana alam seperti awan panas, hujan, abu, banjir lahar, dan gempa bumi. Bencana-bencana ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur hingga hilangnya nyawa dan luka-luka. Kemudian ada gangguan kesehatan yang juga termasuk sebagai dampak negatif. Nah, adanya abu vulkanik yang hidup dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi mata, dan penyakit-penyakit lainnya seperti telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian
dampak jangka pendek yang selanjutnya adalah kerugian ekonomi. Kerugian pada sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di sekitar gunung berapi. Selanjutnya adalah gangguan sosial. Adanya pengungsian massal, gangguan transportasi, dan kelangkaan kebutuhan pokok dapat menimbulkan masalah sosial dan psikologis bagi masyarakat yang terdampak dari letusan gunung berapi. Nah, untuk dampak jangka panjang yang pertama adalah perubahan iklim. Letusan gunung berapi yang besar dapat menyebabkan perubahan iklim global dengan cara melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, di mana lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer ini dapat menyebabkan pemanasan global, kemudian eh, perubahan pola cuaca dan peningkatan permukaan suhu laut karena cuaca yang panas. Nah, untuk selanjutnya kerusakan lingkungan. Erupsi gunung berapi dapat merusak habitat flora dan fauna, mencemari tanah dan air, dan menyebabkan erosi tanah. Nah, pencemaran tanah dan air ini disebabkan oleh adanya bahan-bahan kimia beracun yang dibawa oleh abu erupsi atau wadus gembel. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang berakibat jangka panjang pada lingkungan karena rusaknya tanaman-tanaman dan juga berdampak pada hewan-hewan yang memakan tanaman tersebut. Dan dampak jangka panjang selanjutnya adalah traumatik atau gangguan psikologis pada masyarakat yang terdampak. Bencana alam yang diakibatkan oleh erupsi gunung berapi dapat meninggalkan trauma bagi masyarakat yang terdampak. Ya, selanjutnya ada prediksi dan permodelan. Di dalam gambar terdapat grafik yang merupakan permodelan dalam bentuk data statistik dari kejadian gempa yang terjadi pada Gunung Api Ilelewotolok pada rentang waktu 90 hari. Nah, gambar ini diambil dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia atau PVMBG. Dari data tersebut, kita bisa berdasarkan grafik yang diberikan, kita dapat menganalisa dan memprediksi potensi masalah lingkungan dari letusan Gunung Ilelewotolok dengan mengamati grafik aktivitas kegempaan yang terjadi dalam 30 hari terakhir. Nah, dari grafik itu kita dapat 3 prediksi permasalahan yang terjadi di lingkungan desa Lembata. Yang pertama itu adalah pencemaran udara. Nah, letusan gunung berapi ini seringkali disertai dengan pelepasan abu vulkanik dan gas beracun seperti SO2, CO2, H2S. Nah, abu vulkanik dapat tersebar luas oleh angin, sementara gas beracun dapat mengendap di daerah sekitarnya, sehingga menyebabkan udara di sekitar gunung akan menurun drastis kualitasnya dan mengurangi visibilitas dan mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti transportasi dan pekerjaan di luar ruangan. Kemudian ada kontaminasi sumber air. Nah, abu vulkanik yang jatuh tadi dapat terbawa oleh air hujan dan mengalir ke sumber air permukaan seperti sungai, danau, dan sumur. Nah, kontaminasi ini dapat membuat air tidak layak untuk dikonsumsi dan digunakan oleh penduduk setempat. Kehidupan akuatik di sungai dan danau pun dapat terganggu oleh abu vulkanik dan dampak lebih buruknya lagi mengurangi populasi ikan dan organisme air lainnya. Kemudian ada yang ketiga, ada kerusakan tanah dan vegetasi. Masalahnya itu adalah abu vulkanik yang menutupi lahan pertanian dan hutan dapat merusak vegetasi dan mengganggu proses fotosintesis. Tanaman yang tertutup abu dapat mati dan mengalami penurunan produktivitas. Selain itu, terjadi juga dampak terhadap lingkungan seperti erosi tanah. Nah, abu vulkanik itu dapat mengubah struktur tanah dan meningkatkan risiko erosi terutama saat musim hujan tiba. Bisa di next. Selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi untuk permasalahan pada bencana gunung meletus api Ilelewotolok. Beberapa langkah penting untuk mengatasi beberapa permasalahan akibat letusan gunung berapi ini. Yang pertama, ada rehabilitasi dan restorasi lingkungan, yaitu contohnya seperti reboisasi atau penanaman pohon kembali. Kemudian ada penggunaan teknologi yang tepat. Yang ketiga ada
Yang ketiga ada distribusi masker untuk mengurangi polusi juga. Yang keempat ada sistem penyaringan air. Yang kelima ada aplikasi pupuk organik. Yang keenam ada pembuatan habitat buatan untuk hewan-hewan atau satwa yang terkena imbas dari letusan gunung berapi. Kemudian ada reforestasi di area rawan, di mana menanam vegetasi di area rawan untuk menstabilkan tanah dan mengurangi resiko longsor. Kemudian ada rekonstruksi tahan bencana. Dan yang terakhir ada peningkatan penelitian edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Next. Mitigasi penanggulangan bencana, khususnya bencana gunung meletus ini, yang pertama itu ada mempersiapkan langkah yang akan dilaksanakan serta dihindari untuk mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadinya bencana. Karena bencana sendiri tidak terprediksi oleh manusia. Yang kedua ada pemberian informasi yang tepat dan pemetaan wilayah berpotensi rawan bencana alam untuk mengurangi resiko jumlah korban yang selama ini masih banyak. Dan yang ketiga itu membuat jalur evakuasi serta membuat papan peta jalur evakuasi ketika terjadi bencana. Itu untuk memudahkan masyarakat untuk pergi ke tempat yang lebih aman di saat bencana itu terjadi. Next. Nah, kesimpulannya, bencana alam seperti letusan Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur Indonesia berdampak besar pada kehidupan manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Bencana ini menyebabkan kerugian materi, korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta gangguan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Nah, Gunung Ile Lewotolok meskipun berisiko rendah mengalami letusan signifikan pada bulan Mei 2024, merusak vegetasi, mencemari udara dan air, serta mengubah morfologi gunung. Dampaknya termasuk rusaknya infrastruktur, kerugian ekonomi, dan pengungsian massal. Erupsi ini juga menimbulkan masalah lingkungan seperti kerusakan ekosistem, pencemaran, dan penurunan kualitas tanah. Dengan dampak jangka pendek berupa bencana, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi, serta dampak jangka panjang berupa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Namun, letusan gunung berapi juga memiliki dampak positif, seperti peningkatan kesuburan tanah, terbentuknya sumber air baru, serta membuka peluang bagi penelitian ilmiah. Untuk mengatasi dampak letusan gunung, langkah-langkah seperti rehabilitasi lingkungan, penggunaan teknologi, edukasi, distribusi masker, penyaringan air, dan reforestasi perlu dilakukan. Selain itu juga perlu dilakukan mitigasi bencana jauh-jauh hari yang merupakan upaya penting untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana alam melalui informasi yang tepat, pelatihan masyarakat, dan penataan daerah rawan bencana. Maka kesadaran dan kesiapan masyarakat serta kesiagaan pemerintah dalam penanganan bencana sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari letusan gunung berapi. Nah, berikut ini adalah daftar pusaka yang kami pakai untuk menjadi bahan pembahasan kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.